Gunung Merapi sepanjang sejarahnya mempunyai dampak beragam bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, Merapi merupakan sumber mineral yang dapat menyuburkan tanah pertanian. Sedangkan materialnya digunakan untuk membangun monumen-monumen penting bagi masa kejayaan Mataram kuno abad 8 hingga 10 Masehi. Seperti candi-candi dan pemukiman kuno pada waktu itu. Dampak negatifnya pemirsa, letusan Gunung Merapi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pemukiman serta candi-candi yang berada di lembah gunung. Mengingat banyak candi yang berada di sekitaran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Data-data stratigrafi dari ekskavasi arkeologi membuktikan bahwa beberapa bangunan candi di lereng Merapi telah terkubur material vulkanik di kedalaman 2 meter sampai dengan 10 meter. Pemukiman dari candi peninggalan Mataram kuno yang terkubur material vulkanik antara lain Candi Kadisoka, Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Palgading, Candi Kimpulan, dan Candi Morangan. Pemirsa, ikuti perjalanan saya di Warta Cagar Budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi-candi yang terpendam oleh letusan Gunung Merapi. Bisa memahami bagaimana pentingnya cagar budaya. Batu putih ini ada takian-takiannya seperti Kita ini. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan cagar budaya. Iya, pemirsa, saat ini saya berada di Desa Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Candi Morangan. Candi ini dibangun di abad ke-9 Masehi dan salah satu candi yang terdampak akibat erupsi dari Gunung Merapi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Subandrio dari Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Iya, baik. Senang sekali saya bersama dengan Bapak Subandrio saat ini. Pak, bisa diceritakan pada masa itu bagaimana kedahsyatan dari Gunung Merapi yang akibatnya berdampak dengan candi-candi di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, Pak? Ya, baik. Jadi dalam sejarahnya Merapi ini pernah menjadi pusat peradaban Jawa, ya, sekitar abad 8 sampai abad ke-10, ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan berupa candi, mulai dari sisi barat laut, sisi barat, sisi selatan sampai sisi tenggara. Ya, itu artinya bahwa candi-candi itu dibangun di sektor itu. Ya, kenapa demikian? Pertama kemungkinan karena Merapi jelas tanahnya subur. Ya. Yang kedua ketersediaan bahan baku. Ya, bahan baku karena berupa batu andesit itu tersedia melimpah. Yang ketiga banyak air. Dan kemudian yang keempat juga terkait dengan kepercayaan pada masa itu karena yang berkembang adalah kepercayaan lokal, agama Hindu dan agama Buddha dari India yang berorientasi pada puncak gunung Merapi begitu. Itu menjadi sentralnya kepercayaan pada masa itu dan dianggap sebagai sumber kekuatan juga. Begitu. Ya, sehingga candi-candi itu dibangun pada abad 8 dan abad 9. Ya, setelah itu berhenti. Gitu. Oke, itu berhenti karena apa, Pak? Tentu saja tidak lepas dari interaksi dengan Gunung Merapi, yaitu kemungkinan akibat bencana erupsi Gunung Merapi. Ya, karena candi-candi itu dibangun hampir semuanya dekat aliran sungai, yaitu dengan pertimbangan efisien karena bahannya dekat sungai dan kebetulan sebuah acara-acara tradisional kan mesti juga perlu air dekat sungai sehingga banyak candi yang kemudian rusak diterjang oleh lahar Gunung Merapi. Jadi sebagian besar bukan akibat
primer secara langsung erupsi Gunung Merapi, ya, yang berupa awan panas, ya. Tetapi sebagian besar adalah akibat terjangan aliran lahar yang dahsyat juga gitu. Jadi seperti itu. Kecuali candi-candi yang dekat dengan puncak Merapi ya, semacam Candi Lumbung, Candi Awu yang ada di sebelah barat laut Gunung Merapi itu ditemukan endapan awan panas. Tetapi yang lokasinya relatif jauh, termasuk di Candi Morangan ini yang kira-kira jaraknya 20 km ya dari puncak Merapi, itu hampir kalau kita lihat endapannya di sini nih semua endapan lahar ya, dari Kali Kuning ya. Itu ya bisa dilihat dari apanya Pak kalau itu endapan lahar? Oh, endapan lahar. Jadi menurut stratigrafi gunung api itu endapan lahar itu khas. Jadi butirannya itu tidak tersusun rapi ya. Perlapisannya juga tidak tersusun dengan baik. Tapi kalau itu berupa material jatuhan dan sebagainya kan perlapisannya jelas begitu. Oke, Pak, di abad 8, 9, 10 antara abad itu seberapa kekuatan Gunung Merapi untuk bisa meluluh lantahkan di sekitaran candi-candi di Yogyakarta ini, Pak? Karena kan kalau dilihat ini banyak candi-candi yang terpendam gitu akibat dari erupsi Gunung Merapi. Ya. Berdasarkan penelitian dan referensi yang saya baca, itu candi itu pra maupun selama pembangunan candi maupun setelah pasca pembangunan candi itu aktivitas Merapi itu normal, artinya letusannya itu juga frekuensinya itu tidak jauh berbeda dengan aktivitas masa kini. Maksud saya itu hanya kejadian erupsi normal tetapi berulang-ulang kena lahar. Pada umumnya hancur karena aliran lahar. Baik, Bapak, saat ini kita berada di salah satu candi yang terdampak dari erupsi Merapi. Mungkin kita bisa lihat langsung, Pak. Saya ingin tahu apa saja yang menjadi peninggalan dari erupsi Merapi di candi ini. Kita bisa ke bawah, Pak. Ya, baik. Bisa turun lewat situ aja. Ya. Bapak bisa dijelaskan dari Candi Morangan ini apa sisa peninggalan dari erupsi Merapi, Pak? Oh ya, jadi ini bisa kita lihat dari sisa batuan yang berserakan ini ya. Ini menunjukkan bahwa susunan batu yang sudah berserakan ini kemungkinan besar karena dihantam oleh banjir lahar Gunung Merapi ya. Ya, jadi dari situ bisa kita lihat bahwa di sekitar sini terdapat endapan lahar. Perlapisan ini menunjukkan terjadinya banjir lahar yang terjadi secara berulang dan menerjang kompleks Candi Morangan ini. Artinya ini tidak hanya sekali dua kali, tapi tidak hanya sekali, berulang kali. Ya, di sini saya tidak menemukan adanya endapan awan panas. Baik, pemirsa, saatnya kita akan mengetahui bagaimana dampak dari letusan Gunung Merapi. Terdapat perbedaan, salah satunya yang terdapat di Candi Morangan. Kita akan menuju ke Candi Kadisoka. Mari, baik, Bapak. Mari. Iya, pemirsa, saat ini saya berada di Candi Kadisoka di Kelurahan Promartadi, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan salah satu candi yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi. Betul seperti itu, Bapak? Iya. Iya, bisa diceritakan, Pak, candi ini dengan yang candi sebelumnya kita kunjungi, ini perbedaannya apa, Pak? Iya, kalau dari perbedaan candinya mungkin tidak jauh berbeda ya. Candi-candi yang dibangun pada abad 8 sampai abad 9 itu hampir sama. Mungkin fungsinya yang berbeda-beda ya. Tetapi kasus interaksinya dengan proses erupsi Merapi ini berbeda. Jadi kita lihat
candi ini terkubur oleh endapan yang disebut sebagai pyroclastic density current, di mana orang awam menyebutnya sebagai awan panas. Awan panas. Ya, endapan awan panas. Jadi ini bukti penting bahwa pada saat itu sekitar abad 8, abad 9, barangkali abad 10 kita nggak tahu kejadiannya kapan, belum ada data tentang dating dari endapan ini terjadinya kapan, tetapi kalau lihat singkapan yang ada di bagian atas yang mengubur candi ini, ciri khas endapan awan panas. Jadi diendapkan dalam kondisi panas, kemudian dia tersemenkan lagi. Jadi ikatan antar butirnya ini mengeras kembali, membeku kembali, membentuk seperti batuan yang masif seperti itu. Ya, ini khas yang disebut sebagai ignimbrite gitu. Ya. Ini kalau kita lihat dari pengendapannya, artinya cukup tebal. Apakah ini berkali-kali atau hanya sekali saja, Pak? Kalau dilihat perlapisannya bisa berulang, cuma berulangnya dalam kurun waktu berapa lama kita nggak tahu, apakah itu dalam satu sesi erupsi ataukah erupsi yang beda sesi atau beda waktu. Ini perlu didating setiap perlapisan begitu. Iya, Bapak, saya penasaran, saya ingin ke bawah, mungkin bisa bersama dengan Bapak. Ya. Gimana? Ini kalau kita lihat daerah sini, Pak, itu cukup jauh, bisa dikatakan seperti itu dari puncak Gunung Merapi. Tapi kenapa di candi ini bisa sampai abu vulkaniknya begitu tebal dan berdampak terhadap pembangunan candi? Ya, jadi ini maaf, ini bukan abu vulkanik tapi endapan awan panas. Jadi endapan awan panas. Iya, bercampur dengan pasir, kerikil dan bahkan batu-batu yang besar. Diendapkan sejauh ini kira-kira 22 km dari puncak Merapi. Jadi kalau ada endapan awan panas bergerak sejauh 22 km, itu pasti dipicu oleh letusan besar. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Hanya kejadiannya ini kan banyak juga perlapisan ya. Saya lihat di situ, itu apakah dia satu sekuen erupsi ataukah dia beberapa sekuen erupsi dalam kurun waktu yang berbeda, itu harus dilakukan dating. Ya, tanpa dating kita tidak bisa menentukan begitu. Iya, Bapak, kalau kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta, beberapa candi yang terdampak dengan erupsi ini sebagian besar itu tenggelam seperti itu, Pak. Bagaimana dengan candi-candi besar, Pak, di DIY, contohnya seperti Prambanan, itu sempat terkena juga dengan erupsi Gunung Merapi. Borobudur misalnya di Magelang, apakah itu jenis dari abu vulkanik semua? Apakah memang terdampak dengan lahar yang dimunculkan dari Gunung Merapi? Setiap candi kerusakannya mempunyai kasus yang berbeda. Ya, Candi Borobudur itu tidak ada bukti terkena dampak langsung daripada erupsi Gunung Merapi, baik berupa awan panas maupun lahar. Jadi di sana tidak ditemukan itu, cuma ada beberapa bagian itu ada abu, jatuhan abu. Ya, itu artinya dia hanya terpengaruh oleh jatuhan abu saja, tetapi tidak terdampak erupsi secara langsung. Kasus Candi Prambanan juga lebih kompleks ya. Jadi dia bisa terkubur karena endapan lahar itu pasti karena dia dekat dengan sungai, ya itu Sungai Opak. Bisa juga karena terkena erupsi secara langsung yang berupa awan panas, dan juga bisa dipicu karena gempa bumi. Itu pasti. Jadi beberapa faktor kerusakan candi di sekitar Merapi, tetapi prosesnya berbeda-beda.
Ya. Demikian pemirsa perbincangan saya bersama dengan Bapak Subandrio dari BPPTKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi ini merupakan peninggalan sejarah walaupun pada masanya benda-benda sejarah candi ini terkubur akibat dari luapan ataupun dari erupsi Gunung Merapi. Terima kasih banyak Bapak sama-sama. informasinya. Nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih kembali. Peristiwa letusan Gunung Merapi telah berlangsung ratusan tahun yang lalu hingga pernah mengubur satu frase kebudayaan kerajaan Mataram kuno yang berjaya pada abad 8 hingga 10 Masehi. Melalui penelitian arkeologi, candi-candi dan peninggalan budaya masa lalu dapat kita tampakkan kembali dan kita lestarikan sebagai cagar budaya. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia di masa lalu. Keberadaannya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dan memiliki arti penting bagi pemahaman sejarah kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian Warta Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Muhammad Hafid. Sampai jumpa.